Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufaida Al-Fathia dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, hendak menyampaikan tentang materi hari ini, materi tanggal 2 September 2021. Pertama-tama, tidak ada satupun orang yang sukses. Tidak ada satupun orang yang sukses yang lahir tanpa tantangan, karena Allah menjadikan tantangan sebagai jalan untuk menuju kesuksesan. Kemudian tadi Ketua SEMA Humaniora, Ketua SEMA Fakultas Humaniora sempat menyampaikan beberapa pesan, yakni beliau mengharapkan supaya mahasiswa-mahasiswa baru bisa aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, namun tidak mengesampingkan kegiatan akademik kampus, karena dikhawatirkan kalau mahasiswa-mahasiswa terlalu fokus pada kegiatan kampus, kegiatan organisasi kampus, dikhawatirkan mereka jadi lupa dengan tujuan awal mereka masuk ke kampus, dan mereka menjadi lupa untuk belajar dan menyelesaikan program studi mereka. Jadi Ketua SEMA Fakultas Humaniora adalah jadilah mahasiswa aktivis yang akademis. Kemudian ada beberapa pesan juga yang disampaikan oleh Ketua DEMA Fakultas Humaniora. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwasannya mahasiswa ditakdirkan untuk memenuhi tanggung jawab Tuhan, karena mahasiswa adalah agent of change atau pelopor dari perubahan. Mahasiswa merupakan penanggung jawab moral dalam masyarakat, karena mahasiswa bukan hanya duduk diam mendengarkan dosen, namun juga menegakkan hukum. Kemudian ada sambutan dari Wakil Dekan. Wakil Dekan membahas tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan di Fakultas Humaniora. Yang pertama, di Fakultas Humaniora disediakan ruang kuliah. Jumlahnya ada banyak. Kemudian disediakan juga ruang perpus, yang mana perpustakaan ini tidak hanya satu. Jadi ada perpustakaan pusat milik universitas dan ada perpustakaan yang di bawah naungan Fakultas Humaniora. Isi dari perpustakaan pusat universitas, perpustakaan pusat milik universitas dan perpustakaan yang dinaungi oleh Fakultas Humaniora itu berbeda. Kalau di perpustakaan pusat itu, perpustakaannya ini kebanyakan buku-buku di dalamnya adalah buku yang mencakup sumber untuk semua fakultas yang ada di universitas. Sedangkan kalau di perpustakaan yang di bawah naungan Fakultas Humaniora, kebanyakan buku-buku yang ada di situ itu isinya sumber-sumber materi yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia, dan banyak sumber-sumber linguistik dan sastra. Kemudian setelah perpustakaan,
fasilitas yang disediakan juga adalah ruang SAC. Ruang SAC sendiri ini fungsinya untuk ruang belajar mandiri, bisa untuk ruang belajar berkelompok juga, bisa untuk nonton bersama, untuk membaca buku juga bisa. Nah, di SAC ini kadang diadakan sekolah-sekolah kecil, jadi kadang ada sekolah sastra, ada sekolah linguistik, dan lain-lain. Kemudian setelah ruang SAC ada home theater. Home theater ini bentukannya seperti gedung film. Jadi biasanya home theater itu digunakan untuk tempat seminar atau tempat nonton bersama, tapi home theater ini lebih luas daripada SAC. Kemudian juga bisa digunakan untuk acara-acara kesenian seperti acara drama, pentas drama atau pentas tari, atraksi, dan lain-lain. Kemudian setelah home theater ada juga auditorium. Nah, auditorium ini adalah aula yang mana bisa digunakan untuk seminar, untuk lomba-lomba yang diadakan oleh mahasiswa, dan lain-lain. Dan auditorium ini karena dia luas, dia bisa mencakup satu angkatan. Kemudian ada lab bahasa multimedia yang bisa digunakan untuk belajar listening. Lalu ada galeri seni yang digunakan untuk memperdalam hobi. Lalu ada galeri kaligrafi. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang dulunya sudah memiliki background di kaligrafi, mereka bisa memperdalam bidang mereka di kaligrafi di situ. Kemudian ada juga meeting room. Meeting room ini biasanya digunakan untuk ruang rapat, ruang ujian, dan yang lain. Kemudian di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga disediakan wifi di setiap ruang kelas yang wifi-nya itu kencang, jadi bisa digunakan ketika ada tugas mencari sumber-sumber melalui internet. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang keuangan di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi sistem pembayaran di UIN Maulana Malik Ibrahim itu pakai UKT, bukan pakai SPP. UKT uang kuliah tunggal. Nah, sistem UKT yang diterapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah sistem sharing pembayaran. Jadi nanti akan dibagi beberapa golongan, yang mana nanti bagi yang jadi nanti itu ada yang golongan rendah, ada yang golongan tinggi, yang mana nanti bisa dibilang yang golongan tinggi ini membantu pembayaran bagi yang golongan yang rendah. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian disediakan juga banding UKT. Jadi kalau keluarga mahasiswa merasa misal nih pas waktu daftar dia menyertakan foto rumah, tapi ternyata rumahnya misalnya rumahnya bagus, tapi itu udah rumahnya yang lama. Jadi setelah dia masuk kuliah mungkin terkena krisis ekonomi, terkena masalah ekonomi sehingga kesulitan untuk membayar SPP, dia bisa mengajukan banding UKT. Jadi bisa mengajukan banding UKT untuk dari yang SPP-nya tinggi diturunkan. Tapi banding UKT ini bukan cuma bisa menurunkan SPP. Bukan cuma bisa menurunkan UKT, tapi juga bisa menaikkan UKT. Misal keluarga mahasiswa atau mahasiswa merasa dia misalnya dia masuk ke golongan 2, padahal dia merasa keluarganya itu mampu untuk membayar hingga ke golongan 3 atau golongan 4. Nah, dia bisa meminta banding UKT supaya UKT-nya itu dinaikkan. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan beasiswa. Nah, beasiswa itu ada beasiswa prestasi, beasiswa LPDP, ada beasiswa Elzawa. Elzawa ini adalah lembaga zakat yang dimiliki oleh UIN. Kemudian ada beasiswa yang lain-lainnya juga.
Kemudian tadi juga ada Bapak yang menyampaikan tentang layanan administrasi di Fakultas Humaniora. Layanan administrasi di Fakultas Humaniora ini dibagi dua ya. Jadi ada layanan administrasi akademik sama layanan administrasi umum. Nah, di layanan administrasi akademik sendiri itu ada layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan praktek kerja lapangan, kemudian layanan kegiatan yudisium, dan layanan bebas tanggungan. Nah, layanan bebas tanggungan ini melayani seluruh proses administratif mahasiswa dengan persyaratan yang bisa dipenuhi oleh mahasiswa supaya bisa ambil ijazah dan transkrip. Jadi kalau misalnya udah lulus, pokoknya mau lulus, habis itu mahasiswa ini harus menyelesaikan tanggungan-tanggungan supaya dia bisa daftar untuk wisuda. Nah, kemudian untuk layanan administrasi umum tadi, dia dibagi menjadi 3 bagian. Ada layanan keterangan surat mahasiswa. Misal mahasiswa mau membuat beasiswa, dia bisa mengurus surat ke layanan administrasi umum yang layanan keterangan surat mahasiswa ini. Kemudian ada juga layanan legalisir, ini untuk mahasiswa yang sudah lulus. Lalu ada layanan peminjaman ruang dan peralatan. Semisal mahasiswa hendak mengadakan acara, kemudian butuh meminjam ruangan universitas atau barang-barang di universitas, misalnya mau meminjam ruang teater atau mau meminjam LCD. Nah, mengurusnya ini ke layanan peminjaman ruang dan peralatan di layanan administrasi umum. Setelah layanan administrasi umum, ada layanan administrasi keuangan. Nah, layanan administrasi keuangan ini untuk layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Kemudian materi tentang jurusan saya, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kalau luarannya tentang bahasa dan sastra Arab itu, pertama-tama mari kita sebutkan yang tidak merinci dulu ya. Pertama-tama, masa studi paling cepat di jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini adalah 8 semester. Nah, semisal ada mata kuliah yang tidak lulus, maka mahasiswa dikasih toleransi hingga 14 semester. Kemudian untuk masuk ke jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini jalurnya ada beberapa, misalnya seperti SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan lain-lain. Lalu gelar bagi yang sudah lulus dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah S.Hum, yaitu sarjana humaniora. Kurikulum yang digunakan di jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini adalah kurikulum Kampus Merdeka. Nanti akan dijelaskan apa itu kurikulum Kampus Merdeka. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri sudah terakreditasi A 3 kali berturut-turut. Dan dosen yang ada di BSA ini ada yang bergelar doktor, magister, dan insya Allah akan ada guru besar atau dosen yang bergelar profesor. Beban SKS di jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini ada 150. Kemudian sedikit profil tentang Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Visi misinya, pertama-tama visinya adalah terwujudnya program studi Bahasa dan Sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Kemudian misi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab adalah yang pertama,
mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Kemudian menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan budaya saing tinggi. Kemudian lulusan dari BSA sendiri itu nggak melulu jadi ini ya, nggak melulu jadi guru bahasa Arab, namun lulusan dari BSA ini juga bisa menjadi bisa bekerja di bagian Kementerian Luar Negeri, bisa jadi penerjemah, bisa menjadi pemandu haji juga, dan lain-lain. Kemudian bidang kajian di Prodi BSA sendiri ada keterampilan bahasa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Lalu ada keterampilan komponen bahasa, yaitu kosakata dan tata bahasa. Lalu ada konsep dan teori dasar ilmu logoh, ilmu kebahasaan. Lalu ada ilmu-ilmu kebahasaan nadori, yaitu pragmatik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Lalu ada ilmu-ilmu kebahasaan at-tabiqi, yaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan semiotika. Lalu ada sejarah sastra Arab klasik sampai kontemporer, teori dan pendekatan sastra Arab, kritik bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, selain mempelajari materi-materi, supaya makin paham, mahasiswa nanti akan disuruh mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari ke karya. Jadi mereka bisa membuat karya berupa buku novel atau cerpen, atau mungkin membuat film pendek gitu-gitu. Itu supaya mereka makin paham dengan materi yang mereka pelajari. Kemudian tentang kurikulum merdeka yang digunakan oleh Prodi BSA. Kurikulum merdeka ini sebenarnya sama kayak kurikulum biasa gitu, cuman bedanya di periode terbaru sekarang ini kurikulum yang digunakan kan kurikulum merdeka ya. Jadi nanti mahasiswa akan dibebaskan dengan beberapa pilihan. Jadi nanti boleh magang profesi sebagai pengganti mata kuliah tertentu. Kemudian diharapkan mahasiswa nanti memiliki nilai yang bagus supaya kalau misalnya mereka mau melakukan program kerjasama dengan kampus lain atau melanjutkan program belajar mereka di kampus lain yang ada kerjasama dengan Prodi BSA UINMA yang menggunakan kurikulum yang sama, mereka itu jadinya itu bisa gitu. Jadi untuk mengikuti program tersebut mereka harus memiliki nilai yang bagus. Kemudian karena kurikulum merdeka ini, mahasiswa bisa memilih tempat magang mereka. Jadi magangnya itu gak melulu harus di kampus. Mereka boleh magang di bidang yang sesuai yang mereka minati. Misal mahasiswa tertarik pada bidang perfilman, mereka boleh magang misal di MNC TV, yang pokoknya yang punya kerjasama dengan Prodi BSA UINMA. Kemudian tentang pengajar di Prodi BSA. Pengajar di Prodi BSA ini semua dosennya sudah memiliki kualifikasi di bidangnya masing-masing. Dan kebanyakan dosen di BSA sudah diakui di berbagai panggung akademik. Mereka sudah pernah diundang ke berbagai seminar internasional. Mereka juga sudah menghasilkan banyak karya dan banyak juga yang sudah memiliki gelar doktor dan magister. Dan sekarang ada beberapa dosen yang sedang melaksanakan program studi S3 yang insya Allah diharapkan mereka akan menjadi dosen besar di Prodi BSA ini. Nah, BSA sendiri mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya tadi itu
Prodi BSA UINMA sudah terakreditasi A selama 3 periode. Jadi mereka sudah Prodi BSA UINMA ini sudah terakreditasi A 3 kali berturut-turut. Kemudian Prodi BSA juga sudah mendapatkan sertifikasi internasional AUNQA. Lalu dosen-dosen yang berkompeten di bidang BSA dan sastra Inggris, lulusan perguruan tinggi bereputasi baik dalam maupun luar negeri. Lalu keunggulannya juga adalah memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik, memiliki pembelajaran integrasi antara pesantren dan pendidikan tinggi, lalu lulusan dapat bekerja di berbagai sektor. Jadi lulusan di BSA ini mereka bisa menjadi pengajar di sekolah, bisa menjadi dosen, bisa bekerja di lembaga penerjemah, lalu bisa menjadi diplomat, bisa menjadi pekerja pemandu tour dan travel. Kemudian juga bisa bekerja di bidang penerbitan, di tempat penerbitan, dan juga bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan masih banyak lagi keunggulan tentang prodi BSA ini. Nah, nanti di semester 5 mahasiswa akan diberikan beberapa pilihan. Pilihannya ada pengajaran, ada penerjemahan, pandu wisata, sinematografi, dan satunya ini jurnalistik. Jadi nanti mahasiswa bisa memilih terserah yang mereka minati dan mereka bakati. Jadi mereka gimana sebentar. Nanti mahasiswa tidak melulu belajar bahasa Arab murni, tapi pelajaran yang mereka pelajari juga akan dikembangkan sesuai profesi yang mereka inginkan. Nah, perihal tentang paling cepat 8 semester. Tadi kan saya sebutkan bahwasannya untuk lulus dari prodi BSA ini paling cepat adalah 8 semester. Sebenarnya kalau mau lulus lebih cepat dari 8 semester itu bisa. Karena hal ini tuh berkaitan dengan kompetensi mahasiswa masing-masing. Misal ada yang memiliki kemampuan yang sangat bagus sehingga dia memiliki nilai yang sangat bagus juga di setiap mapel, di setiap semester. Jadi kalau memiliki nilai yang bagus, dia bisa mengambil matkul yang lebih banyak sehingga dia bisa lebih cepat lulus. Kemudian tadi Bapak Basit juga menyebutkan, kemudian tadi Bapak Basit kan ada yang bertanya ya, adakah jaminan bahwasannya lulusan prodi BSA ini bisa memiliki kualitas yang luar biasa gitu. Nah, Bapak Basit menjawab bahwasannya kami bisa menjamin asalkan kalian para mahasiswa mau dibimbing untuk menjadi mahasiswa yang unggul. Jadi nanti mahasiswa dan dosen bisa bekerja sama demi masa depan mahasiswa. Sekian penyampaian materi yang saya dapatkan. Sebenarnya ada lebih banyak, cuman saya khawatir terlalu lama. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.